Terus wa yabtulu biha saumuhu wa tayammumuhu wa nikahu qabla dukhuli wa kada ba'dahu illam yaqud ilal islami fil iddati. Ketika ada seseorang murtad dalam keadaan berpuasa, mamanya dia lagi puasa, terus di tengah-tengah perjalanan dari rumah ke masjid ada orang yang lagi tidak puasa. Ada orang yang lagi tidak puasa. Dia manggil orang yang tidak puasa, "Hei kafir, kenapa kamu tidak sholat?" Hati-hati kalimat orang ini loh. Kita yakini kalau dalam ahli sunnah wal jamaah, kalau ada orang yang tidak berpuasa tetap dihukumi Islam. Jadi kalau kalian lagi puasa kok melihat orang yang tidak berpuasa, jangan sampai kita mengkafirkan. Yang kafir kita sendiri loh. Jadi karena kita lagi puasa, mentang-mentang kita puasanya melihat ada orang yang jajan di luaran atau lagi makan di warung, bilang, "Hei kafir, kenapa makan siang-siang di bulan Ramadan?" Kita sendiri yang kafir. Hati-hati. Bukan saya membela orang yang tidak berpuasa loh ya, cuma meluruskan hukum ya. Kalau kita marah dengan mereka ya nggak apa-apa, tapi jangan panggil kafir. "Hei wong, kenapa orang puasa?" Ya sudah kayak gitu saja. "Hei kenapa nggak puasa?" Ya sudah. Jangan ngomong, "Hei kenapa? Hei kafir, kenapa kamu tidak puasa?" Nggak boleh. Ya, kita sendiri yang murtad, karena jelas mereka Islam tapi tidak berpuasa. Bukan saya membela orang yang tidak puasa, ya puasa ya keharaman ya. Puasa itu haram, tapi bagi kita seorang ahli sunnah wal jamaah, ketika ada orang yang meninggalkan perintah Allah selama tidak ada tanda-tanda kejelasan mereka murtad atau kafir, mereka tetap hukumnya sebagai orang Islam. Jadi kalau kita memanggil mereka dengan sebutan kafir, dasar orang anak buah Dajjal, siang-siang tidak puasa di bulan Ramadan, nah kita sendiri loh yang menjadi kafir. Alhamdulillah. Makanya kalau kita marah kepada orang yang tidak berpuasa, marah kepada orang yang tidak lagi sholat, pokoknya siapapun lah, terutama orang-orang dekat kita, umpamanya kita nanti punya anak ya, terus suatu ketika anak itu nakal atau badek atau apalah pokoknya, karena jangan sampai karena kemarahan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti itu, dasar anak dajjal. Mari anak sendiri diucapkan, berarti kamunya yang dajjal. Kamu anak yang gaya, anaknya sendiri diucapkan, "Hei anak dajjal," ya kamu yang dajjal berarti. Apalagi dasar anak kafir. Nah, jangan sampai ucapan seperti itu walaupun kepada anak sendiri. Yang jelas ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat itu, kita sendiri yang kafir. Jadi artinya ketika kita lagi seperti itu, ada orang mengucapkan orang Islam kepada orang Islam, "Hei kafir," kok dia lagi berpuasa, dianya yang kafir dan puasanya batal. Puasa di siang itu batal karena bisa menyebabkan batalnya puasa. Murtad itu bisa membatalkan puasa. Walaupun seketika itu mengucapkan sadar, tadi saya baru ingat kitab Sulamut Taufik mengharamkan orang yang mengucapkan itu, dia itu sadar terus syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetap puasa hari itu.
tidak sah. Tapi bukan berarti dia itu akhirnya tidak puasa, tetap tidak boleh makan, ya kan? Tapi pada siang hari itu puasanya tidak sah. Begitu juga tayamumnya. Nah, tayamum itu pengganti sholat, pengganti wudhu ketika mau sholat terus tayamum. Kalau ada orang yang mensucikan hadasnya dengan cara tayamum, itu tayamumnya batal. Beda kalau wudhu tidak membatalkan. Murtad itu tidak membatalkan wudhu. Artinya ketika ada orang melakukan kemurtadan, setelah itu dia sadar mengucapkan 2 kalimat syahadat, nggak usah wudhu lagi, ya, nggak usah wudhu lagi. Karena yang namanya murtad itu tidak sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu kan ada 4. Pertama, sesuatu yang keluar dari 2 alat. Salah satu alat kelamin, hilang akal, terus bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya kan? Yang keempat, menyentuh alat kelamin dengan batinnya telapak tangan. Nggak ada murtad itu dalam yang membatalkan wudhu. Tapi kalau yang dalam tayamum ada yang membatalkan tayamum apa? Sesuatu yang membatalkan wudhu yang tadi disebutkan. Terus murtad, melihat air kalau memang tayamumnya karena tidak ada air, kan? Yang paling penting lagi ini, wanikahu qabla dukhuli. Jadi kalau ada orang Islam statusnya dia menikah. Ada seorang yang bernama Angga dan Anggi menikah, bukan kembar tapi dilala. Calon pengantinnya namanya Anggi, ya. Calon yang pria namanya Angga. Angga mengucapkan qabiltu nikaha wa taswijah, kan? Saya terima nikahnya Anggi bin Suwito. Ini kan sah menjadi suaminya, pernikahan itu sah. Tapi di tengah-tengah perjalanan, artinya di tengah-tengah lagi siang-siang dia melakukan kemurtadan. Si Angganya murtad atau Angginya murtad lah, pokoknya salah satunya, baik suaminya atau istrinya murtad. Padahal belum malam pertama, ya kan? Belum dukhul lah. Nanti yang masih kecil ya dengerin saja, nggak usah dipahami teman-teman ya. Pokoknya belum malam pertama. Nah, kalau seperti itu nikahnya batal. Terus bagaimana? Ya harus diulang lagi. Oh, ternyata si Angga yang tadi murtad sadar, astagfirullahaladzim, kok saya melakukan kemurtad dan kok saya melakukan kekafiran. Maka dia itu wajib kembali ke Islam dengan cara apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, berhenti, menyesal dan janji tidak akan mengulangi lagi. Terus bagaimana pernikahan saya, Pak Ustadz? Ya kamu harus kembali ijab qabul lagi. Terus ya seperti ya bawa mas kawin lagi yang baru, ya kan? Jangan mas kawin tadi diminta lagi ya. Ya mas kawin maning, yen maning, ya. Ada mas kawin lagi, saksi, wali, ijab qabul, ya kan? Ya karena nikahnya batal. Harus nikah kembali ya tadi. Datangkan mahar, datangkan walinya, datangkan saksinya. Terus ijab qabul, saya terima itu kalimat itu.
Kalau mau meneruskan pernikahan dengan si Anggi, atau si Anggi mau meneruskan pernikahannya dengan si Angga. Nah, kalau belum sudah nikah tapi belum malam pertama lah makanya ya, itu seketika itu nikahnya batal. Tapi kalau ada orang Islam menikah, sudah punya anak, berarti kan sudah dukhul ya, sudah malam pertama lah. Bagaimana kalau salah satunya atau keduanya itu murtad? Ditunggu sampai waktu iddah, ya. Kalau dia tidak Islam, tidak kembali Islam, pernikahannya batal. Artinya sudah dianggap tidak sah pernikahannya, harus dianggap cerai, ya. Kalau ditunggu sampai waktu iddah. Waktu iddah bagaimana sih? Waktu iddah kalau perempuan yang masih haid ya 3 kali persucian. Kalau dalam keadaan hamil ya berarti dalam keadaan hamil itu berarti sampai melahirkan. Sing repot itu kalau ada perempuan dalam keadaan janda, suaminya, kalau suaminya mati ya selesai ya. Intinya pokoknya sampai waktu iddah, ya. Waktu iddah nanti lebih jelasnya itu tadi. Waktu iddah itu artinya waktu di mana yang namanya si istri yang dicerai tidak boleh kembali, tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Itu namanya waktu iddah, ya. Ini untuk memastikan dia itu kalau umpamanya hamil anak siapa waktu iddah. Jadi kalau ada orang yang suami istri yang sudah punya anak lah ya, sudah dukhul, nanti kalau tidak segera kembali menjadi Islam setelah dia murtad, ditunggu sampai waktu iddah. Kalau sampai waktu iddah belum Islam, ya berarti pernikahannya rusak. Kalau mau dia meneruskan pernikahannya dengan istrinya atau suaminya bagaimana? Harus menikah kembali. Kalau ada orang yang dalam keadaan murtad, asalnya Islam terus murtad, ketika menyembelih hewan, sembelihannya haram. Sembelihannya apa? Haram. Ingat, yang namanya menyembelih ayam, menyembelih kambing, sapi, onta dan yang lain, pokoknya menyembelih itu supaya hewan yang disembelih itu halal, itu syaratnya pertama yang menyembelih itu harus Islam. Harus apa? Islam. Terus yang kedua harus memotong, ya tentunya dengan alat yang tajam, ya. Ala keluarnya nafas, jalan keluarnya masuk dan keluarnya nafas. Yang kedua, jalan keluar masuknya makan, tenggorokan atau namanya ya jalur kerongkongan. Terus jalurnya nafas, itu saja, ya. Kalau orangnya Islam terus memotongnya sudah benar, ya sah, halal dimakan. Tadi dia tidak baca Bismillah, ya nggak apa-apa. Bismillah itu sunnah, ya. Terus yang paling pentingnya jangan niat untuk buat yang musyrik intinya. Tadi dia itu belum wudu, terus nguyuh ora cewek langsung nyembelih ayam, umpamane sah. Ya enggak ya? Ada orang terus kencing
tidak cebok, terus langsung menyembelih yang hayalnya halal dimakan. Yang penting tadi orangnya Islam, dipotongnya, jalan keluar masuknya nafas dipotong, kerongkongan sebagai masuknya makanan dipotong, ya halal. Walaupun tadi apa? Kencing nggak cebok, langsung menyembelih hewan. Apalagi kayak Billy belum mandi 30 hari, Billy ini tolong sembelihkan ayam, sini saya sembelihin. Nggak apa-apa, halal ya. Billynya Islam, si namanya kayak gitu ya, Billy, ya keren-keren Pak namanya, tapi tetap Islam kok. Bukan Billy orang Kristen, orang Amerika, bukan. Saya ini orang Jagapura, Islam dari lahir. Oh ya, berarti sembelihannya apa? Halal. Tapi kalau ada orang murtad kok menyembelih hewan, haram dimakan ya. Terus tidak boleh diwaris dan tidak boleh menerima waris. Paham ya? Kalau dia mati tidak boleh diwaris harta bendanya. Kalau orang tuanya Islam terus dianya yang murtad, tidak boleh mendapatkan warisan. Hak warisnya hilang. Makanya ingat-ingat, jangan sampai kita ini murtad. Yang repot itu tadi, orang tuanya kaya, setelah itu dia sebelum mati murtad. Sebelum orang tuanya yang tadi itu kaya meninggal murtad. Selang sehari sebelumnya harus murtad. Ternyata orang tua yang kaya itu meninggal. Terus anak yang tadi murtad itu tidak boleh menerima warisan orang tuanya. Hak warisnya hilang. Atau kebalikannya, umpamanya ada orang tua yang murtad, orang tuanya murtad. Setelah itu orang tua yang tadi murtad, naudzubillah, mati dalam keadaan su'ul khotimah, tidak membawa iman Islam, mati. Walaupun dia meninggalkan warisan, orang anak-anaknya tidak boleh menerima waris. Makanya wala yurasu wala yurisu, tidak boleh diwaris dan tidak boleh menerima waris. Wala yusalla alaihi wala yusalu wala yukfanu wala yudfanu wa malu fai'un. Kalau ada orang murtad, jelas-jelas murtad ya, jelas-jelas murtad. Ini yang repot itu nggak jelas ya. Yang repot itu ada kabar dia itu sudah murtad, satunya lagi saudaranya yang lain enggak, saya tidak pernah melihat. Kalau dia itu jelas-jelas murtad, kalau mati tidak boleh dimandikan, artinya tidak boleh apa? Tidak boleh, tidak usah lah bahasanya, tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, tidak boleh disolati. Kalau dikubur, ya dikuburnya tidak boleh campur dengan kuburan orang Islam. Ya disendirikan di manalah. Kan kuburannya orang kan beda-beda. Ini kuburannya agama Islam. Ya jangan campur dengan kuburannya yang lain. Nah, oh dianya ini orang di luar Islam, ya kuburannya baiknya dibeda. Terus hartanya itu menjadi harta fek, harta rampasan. Ya tentunya harta fek itu dimiliki oleh pemerintah Islam.